Kampus Biru di Rumah, kembali dengan aku Ulfi di FEB Podcast. Nah, tentu saja kali ini kita akan membahas hal-hal yang benar-benar menjadi permasalahan yang sangat-sangat terjadi sekarang, khususnya kalau misalkan kalian pernah lihat acara-acara yang kemarin itu sangat-sangat tren juga di beberapa media sosial, yakni tentang perkawinan anak. Nah, untuk permasalahan tersebut kita akan membahas tentu saja dengan hari ini aku telah bersama dengan orang-orang yang sangat luar biasa sekali akan membahas tentang perkawinan anak tersebut. Dan hari ini kita perkenalan terlebih dahulu biar lebih kenal dan lebih dekat dengan Sobat Kampus Biru yang ada di rumah. Oke, mungkin dari Ibu dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapaknya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laili. Saya tergabung di dalam Mata Garuda, yaitu sebuah organisasi yang isinya para penerima beasiswa yang baik yang sudah dapat beasiswa dan yang sudah selesai studi. Jadi kami lembaga ini lembaga think tank yang punya banyak sekali potensi dan kepakaran di dalamnya. Salah satunya ya seperti Mas Guru di sini dan saya yang ingin sharing ya, bukan di sini sebagai orang yang paling pintar, yang paling tahu ya, tapi paling tidak kita bersinggungan dengan isu perkawinan anak yang akan kita diskusikan ke depan. Jadi ya itu sekian dari saya. Terima kasih. Oke, lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guru Sugiharto. Aktivitas sehari-hari dosen mengajar di salah satu kampus, mengajar mata kuliah manajemen dan juga tergabung di Mata Garuda NTB. Dan ya begitu. Oke, teman-teman Sobat Kampus Biru di Rumah, hari ini kita udah bersama dengan dua sosok yang sangat inspiratif dan merupakan alumni dan sedang juga menempuh dari beasiswa LPDP dan sangat berkontribusi banyak ya tujuannya untuk kepada masyarakat banyak dengan beasiswa yang telah diberikan oleh negara. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perkawinan anak. Nah, perkawinan anak tersebut kan kalau misalkan kita membahas di Nusa Tenggara Barat ya, salah satu contohnya. Ini sangat sering banget terjadi ya. Dan kalau misalnya kita lihat semakin ke sini perkawinan anak ini semakin modelnya itu dilegalkan dan harus terjadi karena ada suatu kesalahan yang sebelumnya tidak diharapkan. Dan ini perkawinan anak menjadi salah satu solusi dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di sebelumnya. Nah, boleh kita dijelaskan nih mungkin oleh Ibu Laili tentang perkawinan anak itu sih seperti apa? Ya, perkawinan anak itu merupakan isu sosial yang kayaknya terjadi di mana saja, bukan saja terjadi NTB. Ini kalau kita lihat dulu ya, perkawinan anak itu kita lihat umur perkawinan anak. Setiap kayaknya beda-beda ini ya. Kalau WHO itu anak itu pokoknya di bawah 17 tahun. Sedangkan ada lagi definisi-definisi anak dengan kriteria umur tertentu. Jadi perkawinan yang terjadi di bawah umur yang sudah ditentukan oleh WHO itu di bawah usia 16 tahun. Di Lombok ada yang usia 15 tahun, 14 tahun itu udah jadi seorang ibu gitu. Dan itu benar terjadi kayak kemarin kisah yang di Lombok Tengah yang dapat atensi dari pemerintah pusat itu kan kok bisa dibiarkan gitu. Itu banyak sekali faktor-faktor pencetus kenapa kemudian perkawinan anak terjadi. Salah satunya pendidikan, balik lagi pendidikan seksual, kemudian kesiapan, kemudian normalisasi bahwa ini ya udah kalau udah menstruasi, kalau udah akil balik sebaiknya dinikahkan biar tidak terjadi zina lah, let's say gitu. Itu hal-hal yang menjadi pemicu. Kemudian angka putus sekolah, kadang-kadang di desa juga belum ada pemerataan pendidikan, kadang ada anak yang tidak sekolah yang dibiarkan oleh entah itu orang tuanya, oleh sistem kita, oleh masyarakat kita gitu, tidak dibarengi dengan upaya-upaya bagaimana kemudian ini bisa dicegah gitu untuk perkawinan anak. Nah, tentu saja juga kalau misalkan kita lihat nih dari segi pendidikan dan terutama yang faktor utamanya adalah orang tua. Nah, bagaimana sih Pak Guru kenapa orang tua ini bisa melepaskan anaknya untuk melakukan perkawinan anak yang dengan umur belum bisa mungkin secara reproduksi bisa stabil, kemudian dengan secara finansial belum bisa mencari uang dengan beberapa pekerjaan karena keterbatasan usia. Apakah faktor orang tua di sini sangat kurang berperan untuk
anak sehingga pernikahan anak itu bisa terjadi? Iya, kalau kita lihat memang banyak sekali faktornya, multifaktor ya. Bisa dari ekonomi misalkan. Daripada ngeribet-ngeribetin saya sebagai orang tua tiap hari harus ngasih makan, ya udahlah saya nikahin aja, kan nanti dia sama suaminya ditanggung. Bisa juga dari sisi budaya, ya. Kita tahu di beberapa budaya ketika dia sudah dilarikan sama cowoknya, ya udah dinikahin gitu. Atau dari sisi agama misalkan tadi dia harapannya ini sudah akil balik, daripada nanti berzina saya nikahkan aja. Nah, tentu saja hal-hal ini kesalahpahaman dalam hal itu. Misalkan untuk mencegah perzinahan kan tidak melulu harus dengan menikah. Ya, banyak hal lah. Misalkan dengan dia melanjutkan pendidikan, dengan dia memahami lebih baik lagi dan segala macamnya. Ekonomi pun begitu, banyak solusinya kan, tidak hanya harus dinikahkan. Iya, betul. Budaya juga langgengkan. Iya. Makin kesini makin dinormalisasikan. Saya nggak bagi saya budaya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau sesuatu itu nggak baik, menurut saya nggak pantas dianggap sebagai sebuah budaya gitu. Dan saya yakin kok budaya dimanapun itu pasti baik ya. Ya mungkin saja ada oknum atau mungkin ada salah dalam memahami hal tersebut sehingga pada akhirnya terjadi. Itu sih. Benar ya. Dan tentu saja kalau misalkan kita melihat ya pernikahan atau perkawinan anak ini sering banget terjadinya itu di beberapa desa yang secara pendidikannya itu kurang bisa tersalurkan dengan baik. Nah, dan tentu saja kalau misalkan pendidikan yang secara pembelajaran dari SD SMA itu sebenarnya juga masih sulit untuk didistribusikan sebagai sesuatu pembelajaran yang bisa mendidik seorang anak itu maupun orang tua untuk mencegah dari perkawinan anak ini. Jadi perkawinan anak itu bagi perempuan khususnya ya, ketika seorang anak menikah di umur belasan, misalnya umur 14-15 gitu, ditambah dia hidup di dalam kemiskinan, misalnya di bawah garis kemiskinan gitu ya, orang tuanya tidak peduli, kurang punya pemahaman yang baik terkait bagaimana kemudian perkawinan itu bisa mendatangkan sesuatu yang positif bagi anak-anaknya. Itu masa depan perempuan itu dianggap sudah berakhir. Karena apa? Kesempatan dia untuk melanjutkan pendidikan seperti yang kita tahu itu jarang sekali terjadi. Kadang-kadang dia udah yang bulan kedua, ketiga pernikahan udah hamil. Dia harus menjalani kehamilannya, kemudian harus melahirkan. Memang secara biologis reproduktif karena udah menstruasi gitu ya, itu mereka udah siap gitu secara fisik. Tapi kemudian kalau kita lihat secara mental, apakah dia siap ngurus bayi, punya tanggung jawab lain, ngurus suami, belum ngurus suami, rumahnya. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya tinggal dengan keluarga besar, mertua gitu, apakah dia siap untuk dibebani dengan peran-peran tambahan yang kadang-kadang anak umur 14-15 tahun itu ngenal badan sendiri juga belum bagus gitu loh. Belum tahu fungsinya. Belum tahu fungsinya ya, gimana kayak misalnya ada gangguan, dia sakit ini harus meriksain ke dokter. Apalagi sekarang punya bayi, harus posyandu lah, harus ini dan semua dibebanin ke dia. Di samping beban-beban domestik yang dari pagi sampai memastikan semuanya ini nyaman di rumah itu dibebanin semua ke dia gitu. Ditambah lagi anak. Aduh, luar biasa itu perempuan. Nah, untuk pencegahan dari perkawinan anak ini itu bagaimana sih kita bisa mengedukasi siapa saja yang bisa mendapatkan edukasi tersebut? Apakah kita harus menyampaikan kepada orang tuanya, lalu nanti orang tuanya yang dia paling dekat dengan anaknya yang akan menyampaikan, atau langsung ke anaknya gitu? Jadi di sini tuh memiliki plus minus sih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya kita menjelaskan tentang perkawinan anak dengan konsekuensinya di anak yang masih belum bisa menerima baik dengan buruknya dan belum bisa mencerna situasi, itu akan sulit untuk penyampaian informasinya secara langsung. Bagaimana nih Pak tanggapannya terkait hal tersebut? Oke, kalau bagaimana cara pencegahannya sih harus holistik ya semua. Satu, orang tuanya juga harus diberikan edukasi karena yang menikahkan kan orang tuanya, dia sebagai walinya kan. Si anak juga harus, karena
kalau hanya orang tuanya saja, banyak orang tua yang nggak terlalu dekat sama anaknya kan. Jadi anaknya juga harus. Kemudian dunia pendidikan, tempat dia sekolah. Karena rata-rata juga banyak sekolah-sekolah yang mengadakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini. Termasuk RW, RT setempat sana. Karena biasanya yang menikahkan kan kalau di lingkungan gitu kan. Ya, Pak Kadusnya. Ya, Pak Kadusnya. Ya, kayak gitu. Itu juga harus diedukasi. Kemudian banyak lah, jadi harus holistik kalau saya melihatnya, nggak bisa hanya satu pihak saja. Dan pemerintah juga punya peran yang strategis di sini ya, karena ketika kita punya aturan yang berlaku, yang kemudian diadopsi, dijalankan dengan baik, dengan ada sistem kontrol, sistem monitoring itu saya pikir bisa, paling tidak bisa untuk menjembatani kasus-kasus ini. Seingat saya dulu waktu tahun-tahun 2013 sampai 2015 itu kami pernah buat dulu waktu masih kerja sama salah satu donor asing, bekerja dengan Ibu Erika dan Bapak TGB waktu masih jadi gubernur untuk seminar pendewasaan usia perkawinan. Karena banyak sekali perkawinan-perkawinan yang perkawinan anak yang dapat dispensasi nikah gitu, karena misalnya umurnya belum cukup gitu ya, sesuai undang-undang itu dikasih dispensasi nikah. Dan di sini peran tokoh agama yang kemudian dikuatkan. Kita juga mengundang ke ketua MUI waktu itu, ketua MUI pusat Jakarta, waktu Pak Nur Ahmad, untuk berbicara bagaimana sih sebenarnya pandangan agama. Nah itu jelas. Pak Kiai waktu itu ngomong, ketika kita timbang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, berarti perkawinan anak ini harus kita cegah gitu. Dan ketika kita lihat tadi mudaratnya, banyak sekali dampak buruknya yang dirasakan oleh kaum perempuan terutama. Siap secara mental, fisik, adanya KDRT, kemudian udah nggak siap, nggak merasa cocok karena belum kenal terlalu lama, belum terbiasa dengan peran-perannya, akhirnya terjadi perceraian, penelantaran anak, kemudian ketika anak terlantar diasuh sama neneknya, kemudian anaknya jadi stunting. Itu salah satu kontribusi loh stunting itu, karena anaknya itu nggak diasuh dengan baik karena pengetahuan untuk ngasuh anak itu nggak ada gitu. Kemudian ibunya akhirnya pergi ke luar negeri jadi TKW, di TKW jadi dieksploitasi, dapat kekerasan, tidak diberikan haknya sebagai pekerja. Kemudian anak-anaknya kayak fatherless istilahnya, karena ayah bercerai udah nggak mau ngurus anaknya lagi. Jadi kalau anaknya dibawa sama ibunya, banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Ketika kita melihat ini, consider bahwa ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, itu bisa kita cegah dengan keluarin fatwa apa segala macam. Jadi itu yang sebenarnya sudah kita lakukan. Namun kemudian datang lagi COVID kan. Ya benar, ini menjadi ancaman terbesar. Nggak ada yang sekolah, sekolahnya online. Anak-anak ini sekolah online paling berapa pertemuan, nggak full kan, tapi dikasih HP sama orang tua. Nah di situ tuh ada celah mereka ini ngobrol sama pasangannya apa segala macam. Itu yang akhirnya memicu lagi angka perkawinan anak di NTB ketika itu gitu. Karena mereka udah yang ayo ketemuan apa segala macam, akhirnya selesai COVID mereka nikah. Kemudian nggak termotivasi dengan sekolah yang ada, karena mungkin boring di rumah, cuman nggak kayak dulu ketemu sama teman-teman masih bisa ngobrol, ini cuman lewat HP. Kemudian jadi merasa ini bukan aktivitas yang positif gitu, jadi akhirnya jatuhnya ke situ. Kalau kita bilang prevalensi perkawinan anak di desa dan di kota kayaknya sama di mana-mana terjadi itu. Dan tidak di Nusa Tenggara Barat aja ya, tapi di seluruh Indonesia juga terjadi. Di seluruh Indonesia banyak sekali kasusnya perkawinan anak. Bukan karena melulu tidak sekolah juga ya, banyak sekali faktornya. Jadi kadang-kadang paparan informasi yang sangat mudah diakses ya, tidak ada filter di tangan kita di HP sekarang ya, hampir semua anak punya HP gitu ya. Informasi-informasi yang kadang-kadang salah ini, yang harusnya seks edukasi itu diajarkan melalui jalur pendidikan dengan porsi-porsi yang berbeda sesuai umurnya. Sesuai umur. Ini diakses semua sama anak. Kadang-kadang terpapar sama konten-konten, mohon maaf, pornografi apa segala macam. Ini yang
menyebabkan rasa curiosity, rasa keingintahuannya tinggi. Jadi nyoba-nyoba, akhirnya tersesat ke jalan yang salah. Awalnya coba-coba ya, dan Coba-coba. kemudian makin kesini itu menjadi hal yang sangat menarik untuk dia explore. Padahal itu merupakan sesuatu yang kurang berkenan ya, atau tidak benar sama sekali untuk dilakukan. Salah satu contohnya perkawinan anak. Nah, perkawinan anak ini sebenarnya juga bisa terjadi oleh informasi media dan sesuatu tren ya. Kalau misalnya kita lihat di sosial media seperti TikTok dan Instagram, itu banyak sekali terjadi tentang perkawinan anak. Karena ada sesuatu hal yang menjadi idolanya biasanya dan menjadi narasumber inspirasinya, tetapi karena mungkin menghindari tentang zina dan sebagainya, dia melakukan tentang perkawinan anak di usia yang dini, dan itu menjadi inspirasi juga dari beberapa followers atau pengikutnya dari sebuah selebgram atau merupakan artis-artis terkenal ya. Sebenarnya tidak salah kita bermain HP, cuman memiliki batasan ya, dan tentu saja kalau misalkan anak-anak harus adanya pengawasan dari orang tua. Nah, kemudian kalau kita membahas tentang perkawinan anak ini, itu apakah ini menjadi solusi dari sebuah kecelakaan yang terjadi apabila kalau misalkan hal yang tidak diinginkan, karena kan dengan usia anak yang lumayan tidak matang ya, dan dia sudah telanjur ternodai, apakah perkawinan anak ini menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut? Bagaimana? Baik, apakah itu menjadi solusi atau enggak? Ini sulit sebenarnya jawabannya, karena misal contoh, katakan dia mohon maaf hamil, katakan di luar nikah, kemudian dinikahkan. Apakah kemudian dengan menikah dia akan menjadi lebih baik? Apakah manfaatnya jadi lebih banyak atau justru malah kemudorotan juga? Tapi kalau nggak dinikahkan juga gimana, ada segala macam. Nah, makanya itu apa ya? Mungkin case by case lah. Setiap kasus memiliki pertimbangannya masing-masing. Kita nggak bisa menjudge atau mengeneralisir setiap kasus juga gitu. Tapi paling nggak penekanannya adalah bahwa kenapa kok gencar sekali sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak ini? Karena mereka ini dalam usia yang belum siap sebenarnya. Jangan sampai nanti akhirnya banyak orang juga yang gak usah nikah dan segala macam karena ketakutan. Banyak juga ya teman-teman saya di sisi lain malah menjadi takut untuk menikah karena paparan yang informasi. Nah, maksud saya adalah kesiapan itu. Ya, pernikahan itu sesuatu yang baik, yang sangat mulia, tapi dia juga harus dilakukan di waktu yang tepat. Gitu. Nah, waktu yang tepat ini banyak kesiapannya. Satu, kesiapan biologis, kesiapan ekonomi, kesiapan pekerjaan, kesiapan psikis, kesiapan pendidikan, kesiapan dan segala macamnya itu. Nah, ketika dia sudah siap menikah, nah itu justru akan lebih banyak manfaatnya. Kira-kira betul. Nah, tapi kalau dia nggak siap di usia yang ekonominya belum ini, pendidikan belum ini, usia udah lebih banyak mudaratnya. Gitu. Ya, betul. Dan kadang-kadang ya masyarakat kita yang kayak normalisasi ya pasti mereka ngerti lah gimana caranya hidup pranikah, pasti mau nggak mau mereka tahu caranya gitu. Itu kadang-kadang hal yang gampang sekali keluar. Padahal untuk sepasang suami istri pun, maksudnya tidak dipaksa pun menikah, itu mereka butuh waktu untuk bisa melaksanakan peran-peran baru mereka, entah itu sebagai ayah, sebagai ibu. Bapak TGB kita pernah bilang bahwa iya, memang dalam Al-Quran itu ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah siap, maka menikahlah. Itu kayak anjuran agama. Tapi harus dielaborasi lagi itu kesiapan itu, seperti yang disampaikan sama Mas Guru tadi. Kesiapan itu tidak melulu tentang bagaimana kesiapan badan kita untuk menerima, let's say lah, bayi. Tapi kesiapan mental kita untuk menerima peran sebagai seorang suami, seorang istri, dan menjadi orang tua untuk anak yang akan nanti dilahirkan oleh mereka gitu dari pernikahan itu. Kemudian kesiapan masyarakat untuk menerima bahwa ini ada masyarakat baru. Kemudian kesiapan dari sisi ekonomi. Jangan lagi kita berpatokan banyak anak banyak rezeki. Karena seyogianya ketika kita mampu untuk menghadirkan anak, kita juga harus datang dengan punya perencanaan gitu loh. Ada kesiapan dana darurat untuk pendidikannya lah, untuk masa depan anaknya, untuk kesehatannya dan lain sebagainya. Dan tentu saja untuk memberikan penghidupan yang layak bagi keluarga kita. Jadi itu yang siap
katanya siap itu harus benar-benar dielaborasi secara komprehensif, secara total. Nggak melulu tentang kesiapan biologis kita untuk menerima peran kita sebagai seorang suami atau istri gitu. Nah, kalau misalkan nih aku pengen tanya sih pendapat dari Ibu Laili dan Bapak Guru terkait dengan ada perkawinan anak yang kedua orang tuanya itu merestui dan itu harus terjadi di usia muda. Mungkin dikarenakan oleh faktor usia orang tua yang mungkin sudah terbilang tidak lama lagi, kemudian tetapi orang tua semampunya dapat membiayai perkawinan dari anak tersebut. Nah, kan tetapi ini dari segi emosional, kemudian dari segi reproduksi dan sebagainya itu merupakan umur yang belum matang terkait hal tersebut. Tapi orang tua juga terkadang memaksa hal perkawinan anak itu bisa terjadi. Nah, bagaimana nih Bu tanggapannya? Karena kalau secara ekonomi mungkin bisa dikatakan orang tua yang masih bisa membiayai dari hal tersebut. Ya itu salah satu pelanggaran hak anak. Karena anak itu sebenarnya mereka sudah punya ini sendiri ya, pendapat sendiri dan mereka harus dihormati karena punya gagasan, punya pendapat, punya hak-hak juga, hak-hak hidup itu salah satu hak hidup dari anak. Ketika kemudian orang tuanya mengatur anaknya untuk bisa menikah lagi, apakah kemudian trauma psikologis yang nanti timbul dari perkawinan itu dirasakan oleh orang tuanya? Tidak, yang ngerasakan itu anak yang ngejalaninya. Jadi orang tua di sini harus benar-benar yang kalau memang ternyata sayang sama anaknya, ya kita lihat balik lagi ke mudarat sama manfaatnya itu mana yang lebih besar. Kalau menikahkan anak terus anaknya menderita, nangis setiap hari, babak belur dipukulin sama suaminya karena nggak perform jadi istri, let's say. Atau kadang-kadang laki-lakinya dibully sama keluarga perempuan, itu kayaknya bukan kebahagiaan yang diinginkan oleh seorang pasangan ya. Penderitaan ya yang terjadi untuk kedua pasangan. Iya, betul. Dan karena yang ngejalaninnya tuh pasangan itu bukan mereka berdua ya, dan mereka yang lebih mengetahui ya bagaimana tentang balik lagi ke komunikasi dari keluarga dan pasangan tersebut. Nah, kalau misalkan nih apakah ada nggak jaminan dari perkawinan anak ini kehidupannya bisa harmonis seperti orang yang memang sudah matang dalam usia perkawinannya di dalam rumah tangga? Tergantung. Mungkin ada beberapa orang yang gampang adjust, menyesuaikan diri dengan situasi, menerima tanggung jawabnya dengan catatan mereka mau belajar. Ya ini peran baru saya harus belajar, saya perform, dan mereka komunikasi yang baik dengan pasangannya. Saya tidak bilang kalau itu mustahil ya, bisa terjadi. Tapi kadang-kadang kalau umur segitu, biasanya kalau kita lihat tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sangat susah terjadi. Kita lihat public figure banyak sekali yang menikahkan anak-anak ulama kemarin kalau nggak salah ya, yang nikah muda gitu kan. Apa kemudian kan tidak disorot? Apakah kemudian mereka happy di dalam pernikahan itu kan? Nggak ada disorot. Orang cuma ngelihat ustadz pestanya aja, megah-megahnya aja, gemerlap-gemerlapnya aja yang di-sharing ke media. Apakah kemudian mereka ngerti? Oke lah orang kaya gitu ya, punya research mungkin yang ART-nya ada 5 yang bisa bantuin apa. Yang urus anak beda, yang jemur pakaian beda, yang mani-pedi dia beda, ngurus rumah masak beda cerita. Nggak bisa kita samain, apalagi kita di NTB ya, resource kita terbatas dan sebagainya. Kayaknya terlalu jauh deh mikirnya, terlalu jauh kalau misalnya kita berkaca dari selebriti yang ini ya, mereka mungkin public figure. Ya special case sih, seperti katanya Mas Guru tadi itu. Dan bisa jadi juga ya settingan. Ya, kita tahu lah nggak semua hal yang kita lihat di media sosial benar kan? Luar biasa ya tentang perkawinan anak ini. Kita belajar banyak banget ya tentang gimana mapannya ya kedua belah pihak terkait dengan perkawinan anak tersebut. Nah, kalau misalkan kita berkaca atau kita mengambil contoh di Nusa Tenggara Barat ya, kita sering mendengar istilah dia kalau udah dibawa kabur sama yang cowok dia bisa dinikahin gitu. Nah, kenapa sih budaya ini tuh masih terus ada gitu tanpa ada pengurangan persentasi di beberapa tahun? Kenapa mereka bisa gitu melakukan hal tersebut dalam setiap tahunnya? Dan kalau misalnya kita lihat dalam tahun ini saja itu sudah memiliki beberapa kasus ya tentang perkawinan anak.
tentunya di Nusa Tenggara Barat tuh sangat terkenal sekali tentang pelarian yang mantannya dibawa oleh pihak suaminya atau calon suaminya tuh udah bisa langsung dinikahin gitu. Itu atas dasar apa dan bagaimana? Ya, saya pribadi nikah dengan orang Lombok ya, dan sebelum menikah itu kami sekeluarga sempat datanglah ke salah satu mungkin. Nggak nyuri mas? Nah ini makanya saya jelaskan ini. Ke salah satu apa boleh dibilang ya, tetua adat lah yang ada di sana. Kita ngobrol-ngobrol seperti apa sih adat dan pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa nggak harus seperti itu kok, nggak harus dilarikan. Makanya kemudian pernikahan saya walaupun dilakukan istri saya orang, kita nggak ada adat melarikan apa segala macam itu nggak. Ya udah ngelamar, nikah udah sesuai syariat Islam pada umumnya gitu. Dan ketua adat tuh menyampaikannya memang seperti ini begitu. Nah, makanya tadi saya berkesimpulan bahwa yang namanya budaya itu pasti harus baik. Ketika dia tidak baik ya itu oknum-oknum yang salah mengartikan budaya tersebut. Iya, betul. Gitu. Jadi saya pun sama sih kisahnya, itu diminta baik-baik karena merasa udah umurnya. Saya menikah umur 25, suami saya juga umur 25 tahun. Kita ngerasa kita udah insya Allah udah siap gitu. Untuk ini diminta, kemudian saya diambil baik-baik, bukan dicuri. Ya kadang-kadang ya budaya itu kadang-kadang dipelintir karena kebanyakan yang dicuri gitu. Tapi banyak sih kasus-kasus belas istilahnya, walaupun udah dicuri itu masih bisa dipisahkan karena umurnya itu masih sangat muda sekali gitu. Dipisahkan walaupun dia udah diambil, udah nginep di rumah orang gitu ya, itu masih bisa dinegosiasikan karena kita lihat sekarang ketika mereka belum siap, kenapa harus memaksa, harus kekeh gitu loh. Kadang-kadang orang tua yang perempuan atau yang laki-laki udah yang ngerasa ini udah aib nih, kita udah bawa anak orang nih dua kali 24 jam. Pamali kalau misalnya kita harus balikin gitu ya, apa kata orang, kita dicap jelek gitu. Ini kadang-kadang social pressure itu yang membuat kita akhirnya melanggengkan hal-hal yang kayak begini gitu. Di beberapa daerah di Lombok kan ada awik-awik ya, semacam kesepakatan adat kalau itu masih di bawah umur ya nggak akan bisa dinikahkan. Karena mereka juga nggak bisa dapat KTP kan, nggak dapat kartu nikah juga, buku nikah juga. Katanya tuh bisa diambil ketika dia usianya tuh udah legal dalam dunia. Nah, maksud saya adalah budaya itu bukan sesuatu yang saklek begitu, nggak bisa kok. Tadi kan oke, kita sepakat nih bikin awik-awik, bikin budaya baru untuk mencegah keluar dari situ pernikahan anak itu. Gitu. Iya. Ya sebenarnya kasihan juga sih kalau misalnya anak yang dilahirkan dari perkawinan anak tuh banyak hak-hak dia yang tidak tercapai, kayak misalnya hak dia untuk dapat status gitu, status kewarganegaraan. Istilahnya karena mereka belum cukup umur, jangankan dia yang jadi bayi gitu ya. Yang orang tuanya aja mungkin belum punya KTP ketika mereka menikah itu, tapi dapat dispensasi nikah. KTP-nya dapat ketika mereka anaknya udah besar, kemudian buku nikahnya itu ada isbat nikah ya kalau nggak salah istilahnya dalam Islam itu, baru dinikahkan keluar, kembali. Dinikahkan kembali secara hukum ya. Secara hukum dan agama. Enggak, agama kan udah. Agama itu memang nggak ada batasan ya. Ya, tapi balik lagi kita berkaca bagaimana kemudian ini praktek-praktek ini kemudian membawa maslahat atau mudarat bagi pelakunya, dalam tanda kutip di sini laki-laki dan perempuan itu. Banyak hak-hak hukum yang hilang ketika kemudian kita menikahkan anak. Jangankan untuk orang tuanya, untuk bayinya pun kadang nggak akan punya ini kayak BPJS gitu, nggak bisa kalau nggak cukup umur gitu, nggak akan buat kartu keluarga dan sebagainya. Karena dari buku nikahnya nggak ada, kakaknya nggak ada, KTP-nya udah merembet semua. Berarti makin banyak ya sesuatu hal yang kekurangan di dalam sebuah perkawinan anak ini. Nah, kalau misalkan kita membahas perkawinan anak dengan rentan umur yang masih muda, apakah tingkat aborsi ya dalam perkawinan tersebut tuh sangat-sangat tinggi atau mereka malah menunda untuk memiliki anak? Misal kalau kita istilah dengan child free yang terjadi sekarang, apakah di perkawinan anak itu sistem seperti ini dia lakukan atau tidak? Mungkin tergantung di mana konteks itu berlaku ya. Mungkin kalau di kota-kota besar ketika mereka udah tahu bahwa
bahwa punya anak itu butuh komitmen seumur hidup dan butuh dukungan dari banyak orang untuk bisa membesarkan anak. Mungkin ya tendensi untuk child free itu terjadi, tapi kemudian ketika itu dalam konteks kapasitas, mereka udah punya kapasitas. Kapasitas maksudnya pengetahuan, sumber dana, kemudian mereka inilah udah cukup untuk hal-hal begitu. Mereka mungkin tendensi tidak akan punya anak seperti si Mbak Gita gitu ya. Kemudian kita bandingin, kontrasin lagi di konteks NTB yang notabene pengetahuan tentang organ reproduksi, kesiapan mental belum ada, kesiapan secara ekonomi juga belum ada. Saya tidak yakin itu menjadi opsi yang banyak. Terlepas lagi kita lihat bahwa aborsi itu kan untuk kesehatan itu memang ada dianjurkan gitu. Ketika mungkin perkawinan anak-anak yang lahir dari anak-anak yang dari hasil belum anak sih ya jadinya, janin yang dari hubungan sedarah gitu, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk lebih menjaga kestabilan anggota keluarga yang kayak Mbak Gita itu mungkin tidak akan terjadi di Lombok. Mungkin akan beda sekali ya ini konteksnya. Kan beda pendapat juga ya, dan serta gimana kemampuan masing-masing dari perkawinan anak tersebut. Nah, tadi kita udah membahas tentang bagaimana permasalahan yang terjadi dalam perkawinan anak apabila itu terjadi, baik dalam segi emosional, kemudian segi ekonomi, dan kemudian beberapa hal-hal yang lainnya. Apakah dari pemerintah itu sendiri ada mempunyai lembaga terkait untuk pencegahan perkawinan anak yang ada di baik di Nusa Tenggara Barat maupun di seluruh Indonesia? Banyak. Sebenarnya perkawinan anak itu masalah sosial yang ruang lingkupnya sangat luas. Jadi dulu di NTB itu ketika saya masih bergiat dengan kasus-kasus perkawinan anak, itu banyak sekali sektor-sektor yang terlibat. Seperti contohnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kemudian BKKBN, ada Dinas Sosial, kemudian ada Bapeda yang sebagai perencana pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten. Banyak sekali hal-hal karena akibat-akibat atau dampak-dampak negatif dari perkawinan anak itu sangat luas. Misalnya inilah salah satu di sektor pendidikan. Angka putus sekolah itu penyumbangnya siapa? Anak-anak yang perkawinan anak. Kemudian beban di ranah sosial ketika mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena pendidikannya nggak tamat SMA lah atau cuman lulusan SMP, SD gitu, itu nggak bisa terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang strategis dengan UMR apa segala itu kayak ngasih itu kayak jadi beban rantai kemiskinan yang ada di NTB. Jadi beban pembangunan gitu, masyarakat harus yang kayak nyediain PKH untuk orang-orang itu. Jadi kayak gitu kaitannya. Terus banyak lagi misalnya angka kematian anak, angka kesakitan ibu, angka kesakitan dari banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul akibat mungkin dari perkawinan anak ketika anaknya gizi buruk, stunting, let's say gitu, itu kayak nambah beban dari income per kapita kita. Dan angka kelahiran itu semakin tinggi ya, jadi ada setiap tahun. Tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang dengan angka produktivitas di negara Indonesia itu benar-benar itu pun belum bisa diminimaliskan, belum bisa diperdayakan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita terus-terus mendorong tentang angka kelahiran yang semakin banyak, tetapi kontribusi baik dari segi pendidikan, gizi dan sebagainya belum mumpuni, itu menjadi PR juga ya bagi pemerintah. Ya, kita tidak bisa mengharapkan kualitas sumber daya manusia yang bagus ketika anak lahir dari perkawinan anak, karena cenderung untuk dapat untuk mengalami stunting itu sangat tinggi, kaitannya sangat erat sekali. Dampak stunting itu tidak bisa dipulihkan. Jadi sangat rawan sekali. Periode 1000 hari pertama kelahiran itu sangat esensial. Sedangkan ketika kemudian ini bayi lahir di dalam keluarga yang tidak punya potensi, tidak punya pengetahuan, tidak punya kemampuan dari sisi ekonomi, memberikan kebutuhan dasar mereka itu sangat riskan sekali terjadi stunting. Dan itu dampak stunting itu sampai usia mereka sampai seumur hidup nggak bisa dipulihkan. Anak-anak lambat berpikir, kemudian
dari segi fisik mereka tuh nggak kuat. Banyak lah, banyak. Terus nggak punya daya saing, produktivitas mereka. Gimana kita mau lihat ini katanya bonus demografi karena banyak sekali akan ada angka kelahiran di depan. Tapi kemudian ketika kita lihat kualitas-kualitas manusia yang dilahirkan, akankah ini kemudian menjadi bonus demografi atau jadi kutukan demografi? Itu harus kita balik lagi. Aduh, luar biasa banget emang pembahasan tentang perkawinan anak ini. Kalau kita makin bahas dia kayak nggak butuh sejam, kayak banyak sekali pembahasan yang sangat-sangat krusial sangat terjadi, dan pencegahannya itu kalau tidak kita yang mulai dan kita tidak mengedukasi diri kita, itu akan menjadi sesuatu hal yang menjadi bumerang ya. Baik ini merugikan masyarakat banyak dan dapat merugikan pemerintah dan generasi muda ya, generasi emas yang akan terlaksana di tahun 2045. Nah, mungkin dari Pak Guru nih, gimana solusi nih buat teman-teman untuk mencegah dari perkawinan anak, dan ideal menikah itu di umur berapa gitu, dan apa sih beberapa tahapan kesiapan untuk bisa berumah tangga yang baik, serasi, dan kayak ini kehidupan yang benar-benar kamu bakalan sehidup dan semati bersama dengan orang ini. Ini sepertinya konsultasi untuk kalian ya. Karena bakalan yang nonton tuh pasti mahasiswa-mahasiswa FEB. Kalau saya melihatnya gini sih ya, selesaiin satu-satu pekerjaan itu. Satu misal dia masih sekolah, ya selesaikanlah sekolahnya dulu. Nanti mau cari kerja ya cari kerja dulu. Kemudian di segala macam. Nah, tapi kalau misalkan katakan pernikahan anak tadi ya, satu sekolah belum selesai, pekerjaan belum dapat, belum lagi nanti ketika dia harus berumah tangga punya peran baru nambah lagi. Masih bergantung sama orang tua. Masih bergantung sama orang tua. Jadi semua kekacauan tuh terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Itu kan waduh, kacau balau gitu loh. Nah, maksud saya adalah selesaikan aja dulu. Kalau masih kuliah selesaikan. Satu, mau lanjut S2 lanjut S2, mau cari pekerjaan dapat pekerjaan dulu. Kemudian mau nabung dulu silakan. Mau kemudian mempelajari sex education lebih baik lagi, mau mempersiapkan agama juga silakan segala macam, sampai semuanya siap nikah. Gitu. Jadi ada banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang terjadi ya teman-teman. Jangan kayak kalau misalkan dia udah suka terus diajak kawin tapi belum secara mental, secara ekonomi itu belum siap, mending ditunda dulu ya. Mending tapi bukan berarti nggak nikah-nikah, enggak ya. Nggak nikah-nikah. Tetap harus ini juga. Tapi harus siap untuk memulai kehidupan yang benar-benar bukan lagi dari minus malahan ya, dari minus. Karena kita akan belajar hal-hal yang sangat baru. Nah, itu saja sih Bu Lely, Pak Guru tentang bagaimana perkawinan anak tersebut. Ya. Yang disampaikan sama Mas Guru tadi itu yang idealnya. Idealnya. Nah, saya nggak ideal, soalnya saya nikahnya itu ketika saya kuliah semester 3. S2? S1. Oh, wow. Semester 3, tapi umur saya udah 25 tahun. 25 tahun. Jadi saya sempat lulus SPK itu kerja dulu. Kerja dulu 5 tahun, 6 tahun baru kuliah lagi gitu. Tapi inspiratif, Ibu Lely udah kerja dulu. Jadi udah paling tidak udah punya makan asam garam gitu, udah tahu rasanya gimana. Udah punya saving. Karena kita nggak punya definisi yang pas itu kapan kesiapan itu. Tergantung kita. Case by case, orang per orang. Karena kemudian ketika kita menikah itu tidak akan berhenti untuk belajar lagi. Terus orang pun yang maksudnya nikah usia 40 tahun pun kadang-kadang kaget gitu. Oh, ini ternyata pernikahan. Ternyata begini berbagi kehidupan dengan orang lain gitu. Itu perlu pembelajaran, penyesuaian yang tidak sebentar. Bahkan sampai sekarang pun saya menikah itu masih ada hal-hal baru yang kadang-kadang kalau misalnya masalah kayak gini ngadepinnya, begini gitu. It's like life learning process kalau menurut saya. Nggak akan pernah kita berhenti untuk belajar karena pasti ada saja ujian hidup. Ada banyak cobaan yang harus dicobain katanya. Katanya tuh kalau kita masih hidup di dunia ujiannya tuh masih banyak. Terus kalau misalkan udah mati, udah nggak ada kisah ujiannya. Jadi kalau misalkan harapannya tuh kita harus tetap waras gitu ya untuk nerima semuanya, karena banyak banget kayak kasus kemarin juga di FEB, dia mungkin punya masalah percintaan dan kemudian masalah kuliah, dia melakukan bunuh diri. Jadinya itu merupakan bisa menjadi faktor pendukung kenapa banyak juga faktor-faktor yang dapat menjatuhkan dan dapat merupakan hal yang tidak baik. Dan perkawinan mungkin perkawinan anak menjadi solusi yang terbaik, itu merupakan sesuatu hal yang
kurang sebenarnya dan Iya, kurang tidak tepat terca- itu, ya, kurang kurang tepat. tepat. Dan jadi sobat kampus biru di rumah tuh harus lebih bijak lagi ya Harus dalam lebih cerdas. ya, bijak, cerdas dan selesaikan dulu satu-satu nanti biar semuanya tuh bisa berjalan sesuai dengan goals kedepannya. Dan pasti dalam hidup tuh harus ada perencanaan di usia segini dan segini, dan walaupun kita berencana selebihnya Tuhan yang mengatur Exactly, ya. yes, Dan betul. manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha ya. Jadi teman-teman sobat kampus biru di rumah, itu saja pembahasan kita tentang perkawinan anak. Jauhi perkawinan anak di usia muda dan menikahlah di usia yang mapan dan udah stabil dalam segi apapun. Dan terima kasih Ibu Laili, Terima Pak kasih. Guru terkait tentang perkawinan anak, dan kemudian ada beberapa tadi ada kekerasan seksual dan kesetaraan gender, dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat bermanfaat juga untuk teman-teman sobat kampus biru yang ada di Roma. Oke, aku Ulfi, teman-teman. See you, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Well done. Well done. Aduh, Ibu, Bapak, terima kasih.